Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kasih sayang beliau kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, dan saat ini kita sedang berpuasa. Kemudian salam selawat buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Hari ini kita akan melanjutkan ya diskusi pertemuan kita, yaitu presentasi materi yang ketiga ya. Yang ketiga yang akan dibawakan oleh Ustazah Lili Khairani. Itu tentang layanan terhadap orang tua ya kan. Apa judulnya, Lili? Ya. Jadi istilahnya itu pelayanan pekerjaan sosial dengan orang tua atau lansia ya. Baik, untuk memulai diskusi kita ini kita minta dulu kepada saudari penyaji untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau ringkasan dari makalahnya, dan usahakan dalam menyampaikan ini semua item pembahasan itu disampaikan sampai kepada kompensasi. Tidak membacakan semua karena saya lihat ada 18, kurang lebih 18 halaman kalau yang aslinya itu. Baik, kita silahkan. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan translate saya tentang pekerjaan sosial dengan orang dewasa yang lebih tua. Pekerjaan sosial yang bekerja dengan orang dewasa yang lebih tua, perhatiannya dengan berbagai masalah, termasuk penganiayaan orang tua, penyakit Alzheimer dan demensia, membantu kakek-kakek ataupun nenek-nenek yang membesarkan cucu, usia diseminasi, dan perawatan air hidup. Orang dewasa yang lebih tua dengan fisik ataupun mental gangguan atau yang menderita penyakit kronis mungkin perawatan jangka panjang. Banyak orang dewasa yang lebih tua menderita depresi ataupun penyalahgunaan zat, dan mereka membutuhkan perawatan dan profesional kesehatan mental. Bekerja dengan orang dewasa yang lebih tua membutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi dan keterampilan dan bisa menjadi karir yang sangat bermanfaat. Bab ini menggambarkan sebuah angka pengetahuan kerja penting bagi pekerja sosial yang ingin bekerja dengan yang lebih tua atau orang dewasa. Gerontologi, ilmu yang mempelajari tentang biologis, psikologis, dan sosial aspek penuaan, merupakan bidang yang relatif baru dalam pekerjaan sosial. Itu menjadi sebuah mandiri bidang praktek pekerjaan sosial. Menurut Segal, Gardens, dan Steiner, tujuan pekerjaan sosial gerontologis adalah untuk mempromosikan dan memajukan sosial, emosional, dan fisik kalian yang lebih tua kesejahteraan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan memuaskan. Yaitu pekerjaan kasus layanan perlindungan dewasa. Kebanyakan orang akrab dengan layanan perlindungan anak dan peran yang dimainkan lembaga ini di negara mereka. Namun banyak yang kurang akrab dengan konsep pelecehan orang tua dan tidak menyadari banyak negara mempekerjakan pekerjaan sosial atau yang disebut dengan APS yang menyelidiki tuduhan bahwa orang dewasa yang lebih tua atau orang dewasa yang cacat sedang disalahgunakan atau diabaikan oleh anggota keluarga atau pengasuh. Pelecehan orang tua dapat berupa pelecehan fisik, seksual, pelecehan emosional, pengabaian, eksploitasi, dan pengabaian.
A- A- APSM A- APSC melakukan pekerjaan banyak tugas yang sama seperti pekerjaan CPS. Mereka menyelidiki laporan pelecehan dan penelantaran, mewawancarai korban dan tersangka pelaku, bekerja dalam sistem pengadilan, mengatur layanan yang dibutuhkan untuk keluarga, dan terkadang mengatur penempatan alternatif untuk korban agar tetap aman. Namun ada juga beberapa perbedaan antara CPS dan APS bekerja, yaitu perbedaan utamanya adalah korban APS adalah orang dewasa, bukan anak-anak, sehingga mereka memiliki pilihan apakah mereka ingin menerima bantuan dari APS. Ini sangat berbeda dengan sistem CPS di mana undang-undangnya mandat bahwa pekerjaan sosial melindungi anak dan terkadang menghapusnya dari rumah mereka meskipun hal ini bertentangan dengan keinginan anak. Secara anekdot, banyak pekerjaan sosial melaporkan bahwa pekerjaan mereka tidak terlalu membuat stres pekerjaan sosial CPS dan bahwa mereka beban kasus lebih mudah dikelola. Dalam beberapa menyatakan pekerjaan sosial APS juga menyelidiki tuduhan pelecehan dan penelantaran terjadi di panti jompo dan fasilitas perawatannya kurang. B yaitu pekerjaan sosial dan pusat hari dewasa. Pusat hari dewasa adalah program siang hari yang melayani orang dewasa yang lebih tua tinggal di rumah. Dengan menyediakan orang dewasa yang lebih tua dengan tempat tinggal yang diawasi pada siang hari, mereka menawarkan kelonggaran bagi pengasuh, terutama pengasuh yang merawat seseorang dengan Alzheimer atau gangguan kognitif. Layanan yang sangat berharga bagi pengasuh yang membutuhkan istirahat dari kesibukan sehari-hari, merawat seseorang yang membutuhkan perawatan penuh waktu. Ini memberi pengasuh kesempatan untuk menjalankan tugas ataupun waktu untuk dirinya. Namun pusat hari dewasa juga menyediakan layanan yang berharga orang dewasa yang lebih tua dan membantu memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesehatan mental mereka. C yaitu manajer kasus perawatan residensial, yang dimana ada jumlah pengaturan tentang tinggal untuk orang dewasa yang lebih tua tergantung pada tingkat perawatan dan dukungan yang diperlukan. Orang dewasa yang sehat dan mampu hidup mandiri dapat memilih untuk tinggal di komunitas pensiunan untuk manula. Mereka yang membutuhkan perawatan lebih dapat tinggal di perawatan yang terampil dan fasilitas hidup yang dibantu. D yaitu karir dalam psikogeriatri yang dimana beberapa pekerjaan sosial bekerja dengan orang dewasa yang lebih tua yang menderita depresi atau kondisi emosional atau kejiwaannya. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, yaitu hampir 20% orang Amerika berusia 55 tahun ke atas mengalami gangguan mental spesifik yang bukan bagian dari penuaan. Yang kedua yaitu antara 8% dan 20% orang dewasa yang lebih tua di masyarakat. Yang ketiga yaitu di antara orang Amerika 65 tahun ke atas sekitar 6% hingga 10% menderita demensia. E yaitu pekerjaan sosial di rumah sakit dan lainnya atau pengaturan kesehatan. Orang dewasa yang lebih tua menderita berbagai macam penyakit yang mereka butuhkan dukungan medis, sosial, dan emosional. Pekerjaan sosial gerontologi dalam pengaturan ini menyediakan berbagai layanan termasuk penilaian psikososial, layanan dukungan keluarga, rumah keperawatan kesehatan, dan planning dan konseling dan dukungan. Yang keenam yaitu pekerjaan sosial WASPI, yang dimana secara umum agen rumah sakit menyediakan layanan untuk orang-orang dengan penyakit terminal yang diperkirakan akan meninggal dalam waktu 6 bulan, baik di rumah pasien atau di fasilitas rawat inap rumah sakit. Peran pekerja sosial hospital termasuk membantu pasien sekarat dan orang yang mereka cintai mempersiapkan akhir hidup mereka, membantu pasien dan keluarga dengan berkabun, memberikan bantuan dari rumah sakit, misalnya perawatan paliatif dan suportif. Yang ketujuh yaitu pekerjaan sosial kesehatan rumah.
Badan Kesehatan Rumah Swasta telah menjamur dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan jumlah orang dewasa yang membutuhkan perawatan tetapi ingin tetap tinggal di rumah terus bertambah. Layanan ini akan terus diminati di tahun-tahun mendatang. Pekerjaan sosial, terutama bekerja di lembaga kesehatan rumah, memainkan peran manajemen kasus. Mereka merujuk keluarga ke pelayanan yang dibutuhkan dan program misalnya di situasi bermasalah, pemecahan masalah antara pemberian perawatan dan penerimaan perawatan. Yang ke-8 yaitu manajer kasus georeaktif, yang dimana bidang praktik pekerjaan sosial yang berkembang yang akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang karena semakin banyak keluarga membutuhkan bantuan dari seseorang profesional dalam mengelola kebutuhan orang yang mereka cintai. Setiap keluarga anggota yang telah dihadapkan dengan keputusan menakutkan untuk pindah anggota keluarga yang lebih tua ke fasilitas perawatan yang lebih baik. Yang ke-9 yaitu karir dalam penelitian dan kebijakan. Ada beberapa pekerja sosial yang memiliki pekerja di bidang penelitian ataupun kebijakan. Pekerjaan sosial bekerja sebagai pelobi atau dalam organisasi advokasi seperti American Association of Itinerant Person untuk mencoba lulus undangan-undangan yang meningkatkan kondisi untuk orang dewasa yang lebih tua. Area fokus ini itu termasuk melakukan perbaikan pada jaminan sosial program, membuat obat resep lebih terjangkau, menyediakan keuangan dan manfaat lainnya. Yang ke-9 yaitu 10 karir dengan pemerintah. Ada pekerja sosial di seluruh negeri yang mulai bekerja pemerintahan ataupun kota, kabupaten, dan negara bagian dan fadela. Setelah beberapa langsung pengalaman di bidang gerontologi, banyak negara bagian dan daerah memiliki kantor ataupun departemen penuaan. Bagi mereka yang tertarik untuk bekerja di tingkat padelan ataupun administrasi penuaan di bawah naungan departemen kesehatan dan layanan kemanusiaan. Sebagian besar pekerjaan ini termasuk bekerja dalam perencanaan kebijakan ataupun program. Ke-11 yaitu kompetensi dan keterampilan inti. 1 yaitu pengetahuan tentang proses penuaan, penyakit kronis dan gangguan mental akibat penuaan, dan obat-obatan yang bisa digunakan serta intervensi medis. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang stresor yang dapat terjadi pada seseorang menyesuaikan diri dengan yang lebih tua, kedewasaan seperti pensiun, menjanda, penurunan fisik, kehilangan orang yang dicintai dan mendekatkan akhir hidup. Yang ketiga yaitu keterampilan advokasi dan mediasi yang kuat diperlukan untuk memastikan hal itu dengan orang dewasa yang lebih tua menerima perawatan profesional dan layanan untuk menjadi hak mereka. Yang keempat yaitu kesadaran akan perbedaan budaya dan agama ataupun spiritual saat itu datang ke sikap dan keyakinan tentang penuaan dan kematian dan sekarat. Yang kelima yaitu efektif bekerja dengan sistem perawatan yang besar. Yang keenam yaitu pengetahuan dan kepekaan terhadap dinamika dan faktor risiko terkait dengan pelecehan dan pengabdian lansia. Yang ketujuh yaitu pengetahuan yang kuat tentang penelitian terbaru tentang kehilangan ataupun kematian. Yang ke-8 yaitu keterampilan penilaian dan konseling yang kuat dengan perspektif jalan hidup. Yang ke-9 yaitu pengetahuan tentang program pemerintahan utama, undang-undang, peraturan, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan orang yang dewasa yang lebih tua. 12 yaitu persyaratan pendidikan dan perizinan. Merupakan ide bagus untuk menghadiri karya di komunitas Anda yang berkaitan dengan pekerjaan sosial dengan orang dewasa atau yang lebih tua. Banyak diantaranya akan meningkatkan akhir kehidupan perawatan, kesehatan mental, ataupun masalah medis. Banyak pekerjaan sosial yang melibatkan bekerja dengan orang dewasa yang lebih tua membutuhkan gelar master dan pelatihan khusus, terutama jika Anda tertarik untuk bekerja di bidang perawatan, kesehatan mental, ataupun hospital. Yang ke-13 yaitu
Aspek terbaik dari pekerjaan ini yaitu satu, bekerja dalam pengaturan multidisiplin dengan profesi lain. Misalnya dokter, perawat, kesehatan mental, profesional, ataupun pendeta. Yang kedua yaitu bekerja dengan orang dewasa yang lebih tua, memungkinkan Anda untuk bekerja dengan individu dari berbagai latar belakang yang hidup bervariasi dan menarik hidup. Yang ketiga itu banyak bekerja sosial yang bekerja dengan pasien yang sekarat merupakan suatu kehormatan untuk dapat memberikan kenyamanan kepada pasien dan mereka pasien dan keluarga lainnya. Yang keempat yaitu mendengarkan cerita dengan orang dewasa yang lebih tua saat mereka berbagi kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Yang kelima yaitu bekerja dengan orang-orang yang sangat mereka sukai ataupun mempertahankan diri Anda sendiri dengan prioritas dan perspektif. Yang keenam yaitu melindungi orang-orang yang lebih tua. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak moderator.